Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Andre Lumahu, NRP 525110009. Di sini saya akan menunjukkan implementasi dari singling list. Oke, di sini langsung saja dibuat projectnya melalui NetBeans. Di sini saya membuat kelas baru, yaitu kelas list, yang digunakan untuk menaruh metode-metode yang akan digunakan pada kelas tersebut. Kita inisiasi tipe data string listnya, yaitu string value list next. Selanjutnya kita buat konstruktor list seperti yang ada pada layar Anda. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan list sesuai dengan konstruktor yang telah dibuat tadi. MyList 1 itu merupakan list pertama. Urutannya adalah CCC, BBB, dan AAA. Di sini saya akan melakukan pembuatan list yang sama. Jadi ada MyList 1 dan MyList 2 dengan isi data yang sama. Dan di sini akan dilakukan pengecekan menggunakan sama dengan apakah mampu menunjukkan bahwa keduanya sama. Ternyata setelah di run, jawabannya adalah false. Untuk itu, kita harus melakukan penggunaan override boolean equals. Sebelumnya kita inisiasi dulu ukuran dari setiap list tersebut menggunakan metode public static int size. Di sini defaultnya 0. Di sini dilakukan sampai dengan A tidak sama dengan 0. Kita return count. Kita dapat menampilkan panjang dari list tersebut menggunakan metode yang telah dibuat tadi. Kita harus mengimport dulu agar bisa di run.
Dan bisa dilihat panjang list 1 adalah 3. Kita lakukan copy paste untuk menunjukkan panjang dari mylist 2. Ya, sama-sama 3. Ketika dihapus dan hanya 2, apakah yang terjadi? Ketika di run, muncul juga panjangnya adalah 2. Dari panjang ini nantinya digunakan pada saat kita menginisiasi override boolean equals. Kita tuliskan public boolean equals object O. Kita gunakan if di sini kita bandingkan antara vars dan base. Kemudian kita inisiasi tipe datanya string menggunakan nama yang baru yaitu val untuk base dan val2 untuk vars. Kemudian kita gunakan while untuk mengerjakan proses ini. Proses ini dilakukan sampai dengan base.next itu tidak sama dengan 0. Kita gunakan if. Jadi ketika ukuran dari list vars dan list base berbeda, maka kita return false. Juga ketika nilai dari val tidak sama dengan val2, maka juga kita return false. Maka else-nya adalah kita inisiasi base dan val. Base di sini untuk menunjukkan selanjutnya menggunakan base.next dan val di sini untuk mengambil nilai menggunakan base.value. Kita tulis ulang kembali jika nilai tersebut antara val dan val2 memiliki nilai yang berbeda, maka return false. Ya, jadi di sini kita akan melakukan penulisan nilai balikan return true dan return false. Selanjutnya kita masuk ke main class. Di sini kita akan menunjukkan apakah mylist 1 dan mylist 2 itu sama. Kita ketikkan system out print ln apakah mylist 1
sama dengan mylist 2. Kita masukkan metodenya. Mylist 1 dot equals mylist 2, dan ketika di run maka jawabannya adalah true. Ketika kita ubah salah satu nilainya, maka jawabannya adalah false. Kita di sini melakukan inisiasi terhadap metode toString. toString di sini digunakan untuk menampilkan isi dari list tersebut. Kita menggunakan string nilai balikan. Dan di sini kita menggunakan while. Jadi ini dikerjakan sampai dengan here tidak sama dengan 0. Kita tuliskan kembali nilai balikan. Nantinya dalam metode ini sistem akan menampilkan nilai balikan. Kita masuk ke main class lagi. Di sini kita tuliskan atau kita gunakan metode yang telah kita buat tadi melalui toString. Ya, kita tuliskan metode tersebut dengan cara kita tulis list.toString mylist1. Ketika kita run, maka dapat kita lihat isi dari list 1 dan maupun list 2. Ya, sini kita lihat bahwa nilai list 1 dan 2 adalah sama. Kemudian kita buat lagi metode untuk mengambil panjang dari setiap list menggunakan public int getLength. Kita tuliskan default dari countnya adalah 0 untuk inisiasi awal, dan ini dilakukan dari list sama dengan n pada this sampai dengan n tidak sama dengan
0, dan ini dilakukan ketika n.next. For di sini dilakukan dengan cara count plus plus, dan kita mereturn nilai dari count. Oke, tampaknya tidak ada yang salah di codingannya. Lalu kita buat untuk metode yang baru, yaitu public boolean insert at position. Melalui metode ini kita akan menginsert nilai dari list pada posisi kesekian. Kita inisiasi now, itu adalah untuk yang inisiasi awal, yaitu 1. Kita gunakan if di sini jika posisi yang kita tulis itu lebih besar daripada panjang plus 1, maka ini merupakan posisi yang salah, sehingga kita akan return false. Dan ketika kita tuliskan kembali else if nya, ketika posisinya 1, maka kita gunakan base temp di sini untuk menyimpan nilai sementara dari base.value. Base.value itu sama dengan value. Atau kita ganti dengan nilai. Kemudian bed.next, kita tuliskan inisiasi list baru, new list dalam kurung base temp. Base temp ini adalah nilai yang kita simpan tadi berdasarkan base.value. Kita return true. Kemudian kita tuliskan else if lagi ketika posisi itu kurang dari 1. Posisi kurang dari 1 itu merupakan posisi yang salah, sehingga kita akan tuliskan system out println posisinya adalah posisi yang salah, atau input posisinya adalah salah. Kita return false. Kemudian kita buat pula while di sini untuk mengerjakan. Jadi while di sini kita kerjakan sampai dengan now tidak sama dengan posisi -1. Dan base.next itu tidak sama dengan 0. Jadi kita kerjakan selama itu. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah base-nya itu sama dengan base.next. Kemudian now
atau dilakukan penambahan terus menerus selama while itu berlangsung. Selanjutnya base.next sama dengan new. Di sini kita buat list baru, new list, nilai base.next. Kita return true. Kita masuk lagi kembali ke main class. Di sini kita gunakan metode yang telah kita buat tadi, mylist1.insert@position. Kita masukkan posisi keberapa dan isi dari list tersebut. Seandainya posisinya 1 dan isinya www, maka apa yang terjadi pada toString-nya, kita lihat ya, terjadi penambahan isi list yaitu www. Dan ketika kita ubah di posisi 3 maka juga berubah. Di sini kita buat kembali metode yaitu insert after value. Di sini kita akan menginputkan nilai dari string atau nilai dari isi list setelah terdapat list yang disebutkan. Jadi di sini ada string target dan string value. String target ini merupakan nilai string sebelum nilai value yang kita inginkan. Ya, kita inisiasi for. Jadi selama for list A itu sama dengan this, dimulai dari this sampai dengan A tidak sama dengan 0, dan itu dilakukan a.next terus menerus. Maka akan dilakukan list node, kita buat node baru sama dengan node sama dengan new list. Kita buat list baru dan kita masukkan yang telah kita input tadi, yaitu value dot a.next, seperti kita buat list pada sebelumnya. Lalu a.next itu sama dengan node yang kita buat tadi. Kemudian di sini kita return true sama for it tersebut. Ya. Kita tuliskan tampaknya return false harus berlokasi di sini. Dan ketika kita masuk ke main class, kita gunakan metode tadi dengan menggunakan insert after value. Kita masukkan targetnya, maka kita lihat setelah CCC akan muncul FFFF. Lalu selanjutnya kita akan buat metode baru lagi, yaitu kita buat metode untuk menghapus isi dari list.
Nama metodenya adalah delete position. Di dalam delete position ini kita harus menginputkan list mana dan posisi mana yang akan kita hapus. Untuk yang pertama, kita ada nilai int panjang itu sama dengan size dari head. Head itu adalah list tersebut. Kita gunakan if. Jadi ketika if posisinya lebih besar daripada panjang, maka atau posisinya kurang dari 1, maka akan tampak di layar bahwa posisi tersebut adalah salah. Maka kita return headnya kembali. Kemudian kita akan if posisi sama dengan 1 atau posisi awal, kita gunakan else if karena if sudah ada. Di sini kita gunakan list temp. Di sini temp digunakan untuk menyimpan nilai sementara dari head. Kita tuliskan, kemudian else dari delete position ini adalah list previous sama dengan head. Kita inisiasi countnya adalah 1 karena di sini kita menghitung mulai dari 1, dan ini dilakukan selama count itu kurang dari posisi -1, maka previous sama dengan previous.next. Kemudian kita return temp tadi. Atau kita return count karena count akan bertambah terus menerus selama while itu berlangsung. Kemudian kita tuliskan list current sini kita return current tersebut. Tampaknya tidak terjadi error pada runningnya. Kemudian kita masukkan di main class delete position tadi atau metode yang telah kita buat tadi, mylist2.delete position. Kita inputkan list apa yang kita hapus, koma posisi mana yang kita ingin hapuskan. Contohnya adalah posisi kedua. Maka kita print pula toString-nya dan kita lihat tampaknya terjadi error. Kita lihat, maka akan tampak bahwa posisi kedua dari mylist2 telah terhapus.
sehingga tinggal nilai CCC, BBB, dan AAA. Kita coba posisi ketiga, maka juga terhapus.